UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa meraih akreditasi unggul dengan nilai A oleh BAN PT. Universitas Muslim Indonesia, lembaga pendidikan dan dakwah, memiliki peran besar dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, berdaya saing di era global, dan mengisi lapangan kerja di berbagai sektor, serta berguna bagi nusa bangsa dan agama. UMI didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah. Kiprah Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar sebagai universitas muslim swasta terbesar di kawasan Indonesia Timur dengan ciri khas keislaman, senantiasa mengedepankan aspek keilmuan dan profesionalisme yang diwarnai dengan perpaduan kecerdasan otak, moral, dan spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Baharudin dengan stabuk 083-2019-0161. Baik, di sini saya akan membacakan kuesioner praktek lapang manajemen produksi dan operasi penggilingan padi sebagai pengganti laporan yang dimana saya laksanakan di Desa Tonyamang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar pada hari atau tanggal 29 April 2021. Adapun identitas responden yakni nama Sri Endang Isuwati, umur 40 tahun, tingkat pendidikan S1, lama usaha penggilingan padinya sudah berdiri sejak 4 tahun dan memiliki jumlah penggilingan padi 1 buah. Penggilingan padi ini memiliki status tetap dengan sumber bahan baku yang diperoleh dari kampung dan desa. Dari setiap kampung dan desa ini, dalam sekali panen ia membeli sebanyak 4.000 ton. Kemudian proses produksi. Ia melakukan penggilingan selama sebulan itu 20 hari secara tidak berturut-turut. Kemudian proses produksi beras dibeli melalui petani, kemudian diopen selama 24 jam. Setelah itu didinginkan dahulu, baru kemudian di pabrik. Pengeringan ini dilakukan selama 24 jam menggunakan oven. Kemudian proses penyimpanan menggunakan oven selama 24 jam, kemudian ditampung di bak penampungan untuk didinginkan, baru kemudian di pabrik untuk menghasilkan beras berkualitas. Penggilingan ini dilakukan selama 8 jam per hari dengan 30 ton per jam. Pengemasannya ini dilakukan selama 3 jam per hari. Kemudian persen kapasitas produksi. Kapasitas produksi ini adalah 30 ton. Kemudian kapasitas produksi terpakai adalah 30 ton dan persen kapasitas terpakai ini adalah 80%. Kemudian penggilingan ini beroperasi setiap hari. Kemudian ia mampu menggiling setiap harinya ini adalah 3.000 kilo atau 30 ton per hari, termasuk
ia juga mengatakan bahwa ketergantungan ketersediaan bahan baku gabah. Kemudian si pemilik pabrik ini membeli gabah dari petani. Ia membeli pada musim tanam yang lalu itu sekitar 4.000 ton dalam sekali panen dengan harga 4.300 per kilo. Kemudian kondisi dan karakteristik usaha penggilingan beras. Lama usia penggilingan Ibu Sri Endang Iswati ini adalah selama 4 tahun. Dengan klasifikasi penggilingan pabrik adalah besar, termasuk besar. Kemudian kapasitas produksi penggilingan padinya adalah 30 ton per jam atau bisa dibilang dalam kemampuan mesin. Dalam persen rendemen produksi beras ini sebanyak 25% atau dari 100 kg gabah yang digiling akan menghasilkan 75% kilogram beras. Kemudian kualitas penggilingannya ini sangat baik, menggunakan sistem pembayaran biaya penggilingan gabah itu secara natural atau persenan dengan biaya penggilingan beras sebesar Rp35 per kilogram. Jadi jika ia menghasilkan 10 ton per hari akan dikali Rp35 per kilo. Jadi per orangnya itu mendapatkan 350.000 biaya penggilingan beras. Dengan sistem pengoperasian penggilingan gabah ini rutin tiap hari atau 7 jam per hari yang beroperasi dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Kemudian beristirahat selama 1 jam, kemudian dilanjut dari pukul 2 sampai pukul 5 sore. Kemudian usaha penggilingan padi Ibu Sri Endang Iswati ini tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Dengan harapan ia cuma mempunyai harapan kepada petani, bagaimana petani selalu akan menghasilkan gabah yang berkualitas agar para pedagang penggiling beras ini atau pelaku usaha pabrik beras merasa puas dengan hasil produksi beras yang dibeli dari petani. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.